Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami yaitu Bapak Lus Kadir, seorang petani Kebumen yang mengelola lahan cabai sekitar 1.000 pohon dengan seluas area 70 ubin. ubin. Di sini saya akan bertanya tentang perkembangan dari cabenya Bapak Lus Kadir ya, mungkin dari awal menanam sampai panen. Oke, pertanyaan pertama ya saya akan tanyakan, ini luasnya Sudah 40 70 70 sekitar 70 ubin. 70 ubin. Terus ditanam padi sekitar berapa pohon? Cabai sekitar 1000 pohon, sebenarnya 1000 lebih, tapi karena ada yang mati, nah jadi dihitung ya sekitar 1000 yang normal. Oh iya. Oke, sedang panen ya. Iya, sedang panen. Ini udah berapa umurnya, udah berapa bulan, Pak? Ini umurnya sudah sekitar 120 hari. Berarti berapa bulan itu? Kalau 90 hari itu 3 bulan, 120 berarti berapa? 4 bulan ya. Sekitar 4 bulan berarti ini. Iya. Dalam sehari Anda udah berapa kali memanen ya? Saya ini dipetik tiap hari ya. Ya berarti tiap hari dipetik. Kalau sehari sekitar untuk saat ini dapat 4 kilo setiap hari. Karena Hari. tidak dipetik semuanya karena sibuk. Kalau semuanya nanti tidak cukup waktunya. Jadi nyiram terus metik nyambi. Cara menanamnya itu ada apa panduannya, enggak Pak, ini menanam Menanamnya antar satu satu cabai dengan yang lain itu ada panduannya Pak? ya ini Kira-kira untuk menanam itu yang pertama panduannya adalah olah lahan ya. Olah lahan itu dicangkul ya, dicangkul sampai gembur, terus dikasih kompos sama kapur dolomit ya. Ada dua saja itu, kompos sama kapur dolomit. Terus ini karena cabenya cabai rawit ori, saya menanam dengan ukuran 60 kali 40 ya. Jadi dari sini ke sini itu 60, ke sana itu 40, tapi dibuat zigzag ini. Zigzag jadi biar ini pencahayaannya longgar. Ya zigzag ke sini ya. Ke iya. sini ya. Iya. Itu olah lahan tanamnya zigzag. Terus ini kok hasilnya bagus sekali, ini termasuk cabai apa Pak? Ini cabai ori 212. Yang ciri khasnya adalah ini buahnya ngadeg ke atas ya. Ngadeg ya ini. Ini. Alah, equal. Terus cabai ori ini tebal juga nih kulitnya ya. Jadi tahan terhadap lalat buah yang ngantuk ini. Ini Masih. tebal ya ini Iya. kulitnya. Ini tahan terhadap antupan lalat buah ya. Terus kalau ini agar tetap subur ini diapakan? Ini agar tetap subur ini ada dua cara ya. Ketika masa vegetatif itu dipupuk, dikocor ya dengan ultradap ya. Terus dispray dengan pupuk organik cair SSA. Gitu. Nah, setelah masuk masa generatif, setelah berbunga itu mulai dipupuk pakai, dikocornya itu pakai
KNO ya, KNO 3 ya, yang putih yang banyak mengandung kalium. Terus yang kedua dikocor pakai kalsium ya, biar pohonnya kuat. Dan spraynya ketika sudah masa berbuah itu dispray menggunakan Kalinet ya, pupuk yang kaya akan unsur kalium ya, biar buahnya bagus. Jadi pengkocorannya pakai kalium juga, KNO. Spraynya juga pakai Kalinet, pakai kalium ya, dan pupuk organik cair SSA. Kalau ini untuk perawatan biar itu tetap bisa bertahan lama, dikocor pakai pupuk organik ya, yang padat tapi dicampur dengan air di sana di toren ya. Nanti digunakan untuk mengkocornya juga. Kalau nanam padi itu baiknya di tanah yang tenggar apa Cabai, cabai? iya betul, kan cabai di yang tenggar. Maksudnya tenggar apa? Tenggar itu maksudnya di pohonnya itu jarang ya, tenggar Yang menghalangi ya ya, ya pohon yang matahari. menghalangi itu sedikit. Untuk penyakit cabai biasanya apa aja ya Pak? Dan solusinya apa aja ya? Untuk penyakit cabai itu intinya ada dua. Yang pertama adalah penyakit keriting ya. Yang kedua adalah layu fusarium. Itu yang keriting yang bagaimana? Yang keriting itu tanaman cabainya itu daunnya keriting ya. Ini kalau di sini sudah pada sembuh. Mungkin untuk sampel ada apa enggak itu? Tuh, Tidak ada ya, mungkin di sebelah sana mungkin ada. Boleh atau saya tunjukkan? iya. Oh ya, ini. Nah, Nah, iya. ini contoh penyakit. Nah, ini. Daunnya keriting. Nah, ini penyebab keriting itu ada dua. Yang pertama adalah tungo, yang kedua adalah trip. Dan cara mengatasinya itu mudah ya kalau keriting seperti ini dari daun, yaitu spray dengan demolis ya, atau spray dengan bahan aktif abamectin ya, itu sembuh ya. Kalau demolis itu sembuh, terus daunnya terubus lagi, muncul daun baru yang tidak keriting biasanya itu. Kalau demolis, maka demolis itu solusinya adalah spray menggunakan demolis. Yang kedua, layu fusarium. Ini kebetulan ada contohnya ini Iya. Contoh layu fusarium mati. Itu mati Dari akar ya. dari akar ya. Iya, dari akar. Ini yang susah penanggulangannya, karena kalau sudah kena ya mati. Sebenarnya penanggulangannya ada, yaitu caranya adalah mencegah ya. Sebelum terkena itu dicegah dulu, yaitu dengan dikocor dengan trichoderma. Jamur trichoderma di sini nanti dikocor. Ini termasuk sudah dikocor semua, tapi ini mungkin tidak kuat ya, kalah, karena jamur trichoderma itu jamur ya, jamur melawan dengan jamur. Apa biasanya itu kalau udah buah terkena itu penyakit itu mati ya? Mati biasanya. Kalaupun seandainya bertahan ya, itu ada penyakit lagi tapi masih jamur ya, masih ini namanya penyakit antraknosa, atau penyakit yang dikenal penyakit patek. Ada contohnya? Ini tidak ada contohnya karena tanaman saya kebetulan ini belum terkena antraknosa ya, mudah-mudahan tidak ya. Ini misalnya ini kalau terkena ini namanya jadinya jamuran ya, pateken. Ini disebabkan oleh
jamur antraknosa. Ini pencegahannya sama, menggunakan trichoderma ya di akar. Tujuannya itu mencegah jamur ya. Ini yang contoh udah mati, akarnya bagaimana itu? Oh, ini akarnya nih. Nah, seperti ini. Kena jamur. Ini. Nah, saya biarkan saja ini. Ini yang Ini layu fusarium. Oh iya, ada satu lagi penyakit yang lalat buah itu. ada ini enggak? Kalau lalat Contohnya buah ini. ada, tapi yang tanaman cabai sulaman yang bukan cabai ori. Contohnya mungkin Contohnya ada mana ya? Yang cabai seperti ini biasanya ada, tapi ini belum ada ya. Mungkin jetis nawetan ya. ya sebelah sana mungkin ada yang sulaman. Mana contohnya yang terkena? Oh, yang ini ada ini. Itu kenapa? Ini lalat buah diantup, nanti ini ada tanda jarumnya diantup. Ini diantup oleh lalat buah. Ini sudah ada yang kena lalat buah, tetapi masih sedikit ya. Ini penanganannya sama saja dengan penanganan hama trip yang keriting itu, yaitu dispray menggunakan demolis ya. Karena itu termasuk hama, berarti keriting juga disebabkan oleh hama trip dan tungo. Lalat buah ini juga disebabkan oleh hama lalat buah. Saya hanya menggunakan demolis solusinya, tapi saya jarang spray menggunakan demolis, jadi ya seperti ini, ada yang terkena lalat buah kadang-kadang saja. Tonton terus, bila bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan subscribe di bawah ini. Terima kasih.